Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Kusnan. Saya hari ini ingin melaksanakan kegiatan wawancara yang berkaitan dengan solusi dari identifikasi masalah yang sudah saya analisis sebelumnya. Oke, saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah Bapak Kusnan, SPD MPD. Beliau adalah pengawas Kecamatan Berati dan pengawas SDN 2 Menduran. Baik, langsung saya mulai sekarang ya Pak. Oke. Untuk masalah yang pertama mengenai siswa yang belum bisa membaca, ini bagaimana kegiatan pembelajaran siswa yang tepat bagi siswa yang belum bisa membaca maupun yang belum lancar membacanya? Itu ada beberapa langkah yang perlu ditempuh ya. Yang pertama memang harus diadakan pembiasaan ya, literasi ya, termasuk di dalamnya adalah membaca. Jadi membaca itu dan selalu diajak komunikasi. Anak itu harus selalu diajak komunikasi. Sebab anak-anak tanpa diajak komunikasi memang agak sulit ya, sulit. Oleh karena itu guru jangan segan-segan, baik itu di waktu saat masuk pembelajaran maupun pada saat istirahat. Itu bagi anak-anak yang lambat membaca itu dilatih ya, dilatih dan dilatih, sehingga nanti anak-anak yang kurang lancar membaca itu akan lebih senang membaca. Ya, baik. Berarti apakah itu bisa dijadikan solusi untuk menangani anak-anak yang belum lancar membacanya tadi? Oh bisa, ya bisa. Dan jangan lupa nanti anak-anak diberi media. Ya, contohnya buku-buku yang sesuai dengan materi itu, sehingga nanti anak-anak ya sambil nonton kita, anak-anak gimana ini bunyinya, ini gimana, dan seterusnya. Ya, baik. Kemudian nanti ketika pembelajaran telah dilaksanakan, tentunya kita akan memberikan lembar kerja kepada siswa. Lembar kerja kepada peserta didik tersebut. Nah, itu yang sesuai untuk tadi anak-anak yang seperti itu yang bagaimana, Pak? Lembar kerjanya baiknya. Lembar kerja begini, jadi lembar kerjanya sebenarnya anak-anak yang kategori semacam itu memang membutuhkan perhatian khusus. Perhatian khusus artinya anak-anak seperti itu perlu dibimbing khusus, dan itu anak-anak yang semacam itu tuh harus pakai ini semacam media kartu ya, media kartu. Ini kelas 2 ya, kelas 2 lah. Kelas 2 berarti itu pakai kartu kata. Gitu ya. Jadi kartu kata nanti suruh menyusun. Nah, itu sehingga nanti anak-anak kan diberi contoh soal kan, misalnya. Saya pergi ke sekolah. Nah, saya mana kata-kata yang bisa berbunyi saya. Pergi mana? Pergi ke sekolah. Nah, itu sehingga anak-anak nanti akan terbiasa. Oh, akan iteni gitu ya. Istilahnya akan iteni semacam. Sehingga nanti akhirnya anak akan terbiasa. Maka setiap saat pokoknya harus ada pembiasaan, pembiasaan yang seterusnya gitu. Berarti medianya kartu kata tadi ya? Iya, kartu kata. Nanti akan lebih tepat biasanya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu berarti kita sebagai guru bisa melaksanakan penilaian, kemudian instrumen penilaiannya itu nanti untuk mengetahui apakah anak ini sudah bisa membaca atau kemudian membacanya mulai lancar, kita pakai instrumen penilaian seperti apa, Pak? Ya, penilaiannya itu seperti kan ada beberapa metode yang dipakai ya toh. Sebagai seorang guru harus pandai-pandai memilih metode yang tepat, apalagi untuk anak-anak yang notabene itu kurang, sehingga
nanti anak-anak akan lebih percaya diri untuk bisa membaca itu. Nah, itu harus menggunakan ini, misalkan tadi kata-katanya atau model soalnya. Model soalnya itu tulisannya dibuat mungkin agak besar, sehingga anak-anak itu paham ini apa yang mereka akan mengingat. Ini seperti apa yang sudah disampaikan Bu Guru kemarin, kata-kata ini. Ini semacam ini semacam itu, begitu. Sehingga anak-anak itu lebih enak. Jadi ada kesesuaian media sama solusinya tadi, medianya kan kartu kata, sama solusinya harus ada pembiasaan dan latihan terus menerus. Nah, sebelum pembelajaran tentunya kan guru pasti ada persepsi, Pak. Nah, persepsi yang cocok untuk anak-anak yang belum bisa membaca atau mungkin belum lancar membaca, itu persepsinya yang seperti apa, Pak? Persepsinya itu anak-anak yang notabene kurang tadi itu selalu disebut, selalu disebut, dipanggil dan diajak komunikasi, sehingga tadi mereka akan menjawab apa yang ditanyakan oleh guru. Jadi dipancing terus untuk bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan seorang guru, gitu. Sehingga nanti anak-anak itu akan terbawa ke materi yang guru sampaikan semacam itu. Lalu sumber belajar yang cocok kita pakai apa, Pak, sebaiknya? Apakah hanya memanfaatkan buku yang dari Kemendikbud atau mungkin kita bisa ambil pedoman atau sumber lain dari manapun gitu? Ya bisa. Jadi jangan, masalah media itu banyak sekali ya. Kalau dari Mendikbud itu kan ya mungkin hanya baku baku. Nah, ini bisa mencari media yang lain yang masih banyak lah, atau media-media yang tepat itu banyak sekali ya. Jadi jangan terpaku. Kita sebagai seorang guru jangan terpaku untuk media itu dari Mendikbud saja, tapi sumber-sumber lain banyak bisa digunakan. Seperti contohnya kalau sumber bahan untuk belajar anak-anak yang belum bisa membaca, kita ambil sumber dari mana, Pak? Itu biasanya dari kalau Aneka Ilmu itu juga bisa. Kemudian dari itu dari percetakan yang lain banyak kok itu. Jadi jangan pokoknya selain dari Dikbud ada percetakan yang sekarang beredar itu banyak sekali. Jadi dari buku-buku lain selain dari Kemendikbud Pak. Kalau kita misalnya ambil sumber dari bahan buku yang buku cerita gitu kan juga bisa boleh. Kan seneng anak-anak. Malahan biasanya asik lihat gambar-gambarnya juga. Ada gambarnya, ada kata-katanya, sehingga anak-anak ini maksudnya ini. Ini dan akhirnya bisa menghubungkan ini loh. Nah, kemudian ini untuk identifikasi masalah yang kedua mengenai motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran yang tepat supaya anak-anak itu termotivasi dan hasil belajarnya nanti bisa mencapai KKM gitu. Kegiatan pembelajaran yang bisa kita lakukan sebagai guru. Jadi begini ya, seorang guru itu harus bisa istilahnya menilai anak-anak yang ini sudah bisa, itu belum, ini baru istilahnya pas KKM misalnya, mulai KKM. Nah ini bagi anak-anak yang kurang ini maka harus selalu diberi remedi. Gitu ya. Jadi remedial supaya nanti anak-anak itu bisa mengerjakan soalnya sama, tetapi hanya mungkin urutan soalnya diubah misalnya semacam itu, atau mungkin kalimatnya itu diubah sedikit ya semacam, tapi sama isinya sama. Gitu ya.
Ya. Jadi pembelajaran tersebut bisa dijadikan solusi, Pak? Iya, bisa. Okay. Ya. Artinya setelah pembelajaran harus ada remedi tadi. Selalu, ya, remedi. Kemudian lembar kerja peserta didik yang sesuai untuk capaian pembelajaran itu apa, Pak? Lembar kerjanya? Ya, lembar kerjanya bentuk soal seperti biasa, cuma tadi jadi menggunakan kalimat-kalimat yang jangan terlalu panjang. Kalimat pendek, tetapi mereka akan terangsang, ya, supaya nanti anak-anak itu yang belum bisa lancar membaca akhirnya rajin membaca, istilahnya berinisiatif untuk selalu membaca. Kalau untuk memotivasi siswanya, lembar kerja siswanya yang seperti apa, Pak? Mungkin dibuat seperti permainan atau bagaimana gitu, Pak? Baik, gini, seperti diberi semacam media ini tiruan, media begitu. Tiruan. Misalnya mobil itu kan ada mobil-mobilan. Misalnya gambar ayam atau kambing, misal itu kan ada. Nah, dari situ maka anak-anak dari gambar itu kan akan bisa ini bentuk hewan apa ini kan semacam itu. Itu jaran misalnya atau kuda, coba tulis dengan yang kamu ucapkan, tuh tulis semacam itu, sehingga akan tahu. Atau mungkin jadi antara gambar dan kartu katanya itu dilepas, terus suruh memasangkan. Jadi nanti anak-anak akan memilih, ini ayam, mana gambar ayam, suruh permainan situ, sehingga nanti anak-anak akan lebih senang itu permainan semacam itu. Kuda misalnya dan lain sebagainya, harimau dan sebagainya. Tentunya akan lebih menyenangkan. Artinya medianya yang digunakan tadi apa, Pak, berarti? Yang digunakan untuk gambar dan berupa kartu, gambar dan kartu tadi. Kartu kata. Berarti kita bisa manfaatkan gambar dan kartu untuk dipasangkan. Atau istilahnya model tiruan tadi. Jadi tidak konkret. Gambar konkret. Misalnya mobil-mobilan itu kan. Jadi mobil. Nah, ini coba cari yang namanya kata-kata mobil. Ada misalnya kan banyak bola. Nah, misalnya bola kan ada bola real kan, bola semacam itu. Nah, ini cari katanya yang mana semacam itu kan nanti akan. Baik. Lalu instrumen penilaian yang bagaimana supaya guru bisa mengetahui dan mengukur kemampuan siswa yang tadi hasil belajarnya rendah dan motivasi belajarnya juga rendah. Nah, kita pakai instrumen penilaian yang seperti apa, Pak? Instrumennya itu sebenarnya banyak hal ya, bisa dipakai, bisa pakai metode inquiry juga bisa, ada metode tanya jawab juga bisa, ada metode penyelesaian masalah. Problem solving, penyelesaian masalah dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini untuk penyelesaian masalah biasanya masih sulit untuk berpikir kritis ya. Tapi itu tadi, itu juga merangsang sebenarnya. Tadi seperti menjodohkan, memilih kata-kata untuk memasangkan pada gambar atau tiruan, tiruan real itu tadi, itu termasuk juga meningkatkan critical thinking termasuk kan. Jadi bisa berbagai macam cara. Anak-anak kok saya beri soal ini misalnya dari yang pertama 5, sudah bisa dengan cepat, tak tambah lagi 10, menjodohkan semacam itu. Berarti instrumennya seperti
soal menjodohkan tadi nih Pak. Menjodohkan, memasangkan istilahnya. Ya, memasangkan di kata-kata dengan gambar atau benda tiruan. Semacam itu. Itu artinya medianya sudah sesuai dengan solusi permasalahan tadi, nggih. Nggih, tentunya akan memotivasi dan hasil belajar juga mencapai KKM, nggih. Nggih. Kemudian kalau misalnya untuk meningkatkan tadi motivasi sama hasil belajar, kita gunakan model pembelajaran problem based learning atau PJBL itu nggih Pak. Itu untuk anak-anak di kelas 2 apakah bisa diterapkan nantinya? Bisa. Bisa. Lalu kegiatan apersepsinya nanti seperti apa Pak? Seperti apa yang sudah saya sampaikan, jadi apersepsi itu kan biar anak-anak termotivasi. Itu kan untuk memancing. Nah, untuk memancing kita akan memasuki materi yang akan kita berikan kan semacam itu. Nah, oleh karena itu anak-anak kita pancing. Nah, dengan pancingan-pancingan pertanyaan, ya, dengan pancingan ini jadi perintah, perintah. Coba berdiri ya, kan anak-anak berdiri. Coba tangannya di atas, dan lain sebagainya. Ini untuk. Nah, ini padahal apa? Kita ini melatih juga di samping anak-anak ini keterampilan nanti membacanya, tapi juga fisiknya kan kita semacam olahraga, gitu. Jadi fisiknya digerakkan kan semacam itu. Coba angkat tangan, mungkin luruskan dan lain sebagainya. Itu jadi dipancing lah anak-anak. Nah, sumber belajar apa atau bahan ajar apa yang bisa guru gunakan supaya motivasi dan hasil belajar anak mencapai KKM? Sumbernya berbagai macam. Jadi bisa dari buku, dari keluaran Depdikbud, atau bisa dari buku-buku percetakan yang lain yang bisa, atau bahkan guru itu kreatif. Ini tadi yang saya sampaikan, selalu membuat kartu kata. Buat kartu kata karena kalau mungkin naik kelas 1 kartu huruf ya. Ini karena sudah kelas 2 berarti kan kartu kata. Ya, nanti setelah itu suruh menyusun kalimat semacam itu. Jadi ini memotivasi anak itu sebenarnya gampang itu. Ya, jadi kalau sudah ada kartunya itu banyak mestinya, tapi suruh milih. Ya, suruh milih. Bu gurunya menyampaikan soal, misalkan buat kalimat Udin menyapu di kelas misalnya itu. Nah, di situ ada kata-kata atau kartu kata yang banyak. Tapi anak-anak bisa memilih Udin, ada mana Udin? Ya, menyapu, dan seterusnya di kelas dan lain sebagainya semacam ini. Ini. Itu artinya anak-anak bisa mengaplikasikannya langsung, dan itu gini, kalau bisa anak-anak didesainkan dengan anak yang lain, sehingga nanti akan supaya termotivasi. Jadi cepat-cepatan yuk coba. Nanti anak-anak. Nah, bagi anak yang mungkin lambat itu akan nanti bisa termotivasi oleh temannya sendiri. Begitu. Baik. Nah, kemudian ini masalah yang ketiga, kalau siswa kelas 2 kan tentunya belum bisa menganalisis dan mengaplikasikan materi yang disampaikan guru dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya ini ada benda misalnya kapur gitu. Nah, anak-anak kan harus bisa menceritakan kapur itu gunanya untuk apa dan ciri-cirinya bagaimana. Nah, itu anak-anak itu masih kesusahan, Pak. Nah, lalu kita sebagai guru itu memberikan kegiatan pembelajaran yang tepat itu yang bagaimana? Untuk pembelajaran semacam itu guru harus jangan bosan-bosan menuntun pada anak-anak. Membimbing membimbing anak-anak. Jadi misalkan tadi kapur ini
dibuat dari apa anak-anak, semacam itu. Iya. Gunanya untuk apa, yo, dan sebagainya. Ya. Untuk menulis boleh. Menulisnya di mana? Di papan tulis boleh kah? Ditulis di meja misalnya. Untuk menulis di meja. Nah ini sambil anak-anak supaya anak-anak juga terbiasa kalau menulis di kapur itu di papan tulis, misalnya begitu. Ballpoint juga sama. Ballpoint ini gunanya menulis di buku, bukan di bangku dan sebagainya kan, di meja misalnya semacam itu. Itu sekaligus pembentukan karakter. Betul, malahan, Pak. Ya, itu kebersihan ya untuk ini anak-anak yang nanti terbiasa menulis pada tempatnya, maksudnya menulis pada tempatnya. Artinya kegiatan pembelajaran tersebut menggunakan media dan itu bisa dijadikan solusi gitu Pak? Iya bisa. Nah berarti medianya tadi apa Pak? Tentunya medianya kan harus kita tunjukkan kepada siswa. Medianya tadi berarti? Medianya itu bisa benda langsung ya. Media konkret berarti konkret ya. Karena anak-anak ini belum bisa berpikir tinggi ya misalnya masih semacam itu. Jadi benda konkret seperti misalnya kapur ya, bentuk kapur harus ada. Papan tulis ya semacam inilah. Kalau sekarang itu kan sudah beda, menulisnya jarang kapur tapi pakai spidol. Nah, semacam itu kan. Menulis spidol juga pada tempatnya, jangan di meja tapi di papan tulis begitu. Jadi bisa pakai papan tulis, bisa pakai tadi pakai spidol, atau mungkin itu kalau dulu ada blok-blok itu yang itu ya, tapi sekarang kok sudah nggak ada. Kalau dulu ada semacam semacam kertas yang ditulisin nanti terus diangkat kertasnya itu bisa diambil, bisa hilang, terus kita tulis lagi gitu loh. Nah sekarang kok sudah tidak ada. Itu tidak menghabiskan buku itu sebenarnya. Media semacam itu bagus sebenarnya. Jadi sekarang jarang. Baik, untuk instrumen penilaiannya Pak, supaya kita bisa mengukur kemampuan siswa tadi. Ternyata motivasinya sudah meningkat atau hasil belajarnya sudah mencapai KKM, kita bisa menggunakan instrumen penilaian apa? Instrumennya ya biasa saja, artinya kita menggunakan instrumen ini, jadi bisa pakai tadi menjodohkan atau memasangkan ya, soal tadi ya, memasangkan, atau mungkin kalau anak-anak belum bisa ini pengisian secara pakai jawaban singkat misalnya, ini ya juga bisa, tapi itu perlu latihan semacam itu, jadi perlu latihan. Jadi pakai soal gitu. Iya, pakai soal. Jadi ada kesesuaian antara media dengan solusi permasalahan tadi ya. Medianya kan tadi media konkret, kemudian masalahnya kan tadi anak-anak belum bisa menganalisis materi. Betul, tentunya sesuai nggih Pak nggih. Nah, sekarang kalau misalnya tadi sebelum pembelajaran tentunya kan pastinya ada persepsi. Nah, kegiatan persepsi seperti apa yang bisa kita terapkan sebagai guru? Persepsi itu kan satu langkah untuk mengawali memancing anak-anak bisa terbawa pada materi yang akan kita sampaikan. Nah, dari semacam itu bisa jadi kita menanya pada anak-anak pada mengingat kembali pelajaran yang kemarin, misalkan yang semacam itu. Kita tanya, kemarin Ibu sudah menerangkan masalah ini, bagaimana, siapa yang masih ingat dan lain sebagainya. Ya, ini anak-anak akan menjawab ini dan lain sebagainya itu. Nah, nanti akan terbawa lah. Sekarang ayo kita pada
pada materi yang baru ini, misalnya semacam itu, sehingga nanti anak-anak bisa terpancing bisa mengeluarkan pendapat, sebab anak-anak kalau tidak dibiasakan mengeluarkan pendapat ini sulit loh. Iya memang ya, sulit. Oleh karena itu bagi yang diem saja itu dipancing, diajak, dan selalu harus dimotivasi terus. Ayo ganti jawab, ayo jangan diem terus. Terusnya. Tentunya ada pembiasaan tanya jawab tadi ya, persepsinya, dan biar anak-anak termotivasi. Jangan dibiasakan diem. Artinya anak-anak suruh maju. Ini juga suatu keberanian, suruh maju. Kadang anak-anak tuh suruh maju takutnya bukan main, malah kadang-kadang bisa menangis itu. Iya memang. Apalagi anak kelas 2 Pak. Gitu. Oleh karena itu harus ada dituntun. Artinya diajak, ayo coba maju, dekati, terus kita ajak maju, ayo kita, dan seterusnya. Pokoknya itu modelnya. Jadi guru harus pinter memberikan motivasi pada anak-anak kita. Nah kemudian sumber belajar atau bahan ajar apa yang bisa kita gunakan supaya kita mencapai target tujuan pembelajaran dan hasil belajarnya anak-anak itu mencapai KKM. Jadi kita ambil sumber belajar atau bahan ajar dari mana gitu Pak? Sudah saya sampaikan tadi, dari sumber ajar itu bisa menggunakan buku paket dari Depdikbud Kemendikbud lah sekarang. Kemudian juga bisa menggunakan dari media-media yang lain, dia bisa, dan tidak harus buku, mungkin bisa menggunakan LCD. Anak-anak kan akan lebih seneng sambil bercerita, itu melihat gambar, itu kan akan termotivasi, ada ini ya semacam gambar semacam itu. Jadi anak-anak kalau ada yang bersuara ini semacam ini biarkan, itu kreativitas anak. Jadi biar mereka itu menganalisa sendiri, ini gambar apa dan sebagainya, ini apa ada, nanti akan kreativitas anak akan timbul sendiri. Baik. Kemudian ini identifikasi masalah selanjutnya mengenai siswa yang kesulitan belajar. Kalau di kelas rendah itu kan tematik Pak, jadi yang kelihatan menonjol itu tentunya di pelajaran-pelajaran yang agak susah seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA kan gitu. Namun kan di kelas 2 itu kan tematik. Nah, bagaimana kita sebagai guru memberikan kegiatan pembelajaran agar siswa itu tidak kesulitan belajarnya gitu. Kita bisa menerapkan model pembelajaran seperti apa atau kegiatan pembelajaran yang tepat lah untuk anak-anak yang kesulitan belajar. Ini begini, jadi menyongsong sekarang menyongsong kurikulum merdeka ini mestinya. Sekarang kan mungkin dari kelas 2 kan belum ya. Belum, masih K13. Masih K13 itu tematik. Nanti akan berdiri sendiri mata pelajaran. Tapi itu bisa saja. Jadi tadi anak-anak dibuat kelompok. Jadi dibuat kelompok, kemudian nanti anak-anak ini di soal masing-masing. Soal ini membuat kalimat misalkan membuat kalimat, dan medianya itu bisa dengan kartu kata kartu kata, kemudian suruh menyusun sebuah kalimat. Jadi satu kelompok itu akan mencari secepatnya, nanti akan bersaing dengan kelompok lain. Nah, mana yang sudah selesai lebih dulu, kan bisa, ayo cepat biar nanti dari kreatif ini nanti anak-anak itu akan saling ayo bareng ayo, kan semacam itu. Jadi cepet-cepetan kreatif, jadi masing-masing bersaing sehingga nanti anak-anak itu bisa termotivasi dengan sendirinya dengan teman-teman sekelompoknya tadi. Itu artinya kita bisa menggunakan model pembelajaran apa nih Pak? Modelnya modelnya tadi model pembelajaran
problem solving istilahnya. Itu kan masalah juga kan. Nah, masalahnya bias diberi soal tadi membuat kalimat. Nah, masalahnya apa? Masalahnya nih kartu ini masih apa ya, campur, masih anak-anak nanti cari ya. Nah, mencari itu kan berarti kan akan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Itu sama saja dengan problem based learning tadi modelnya. Berarti pembelajaran tersebut bisa dijadikan solusi nggih, Pak? Bisa. Nah, ini kemudian lembar kerja peserta didiknya yang sesuai dalam kegiatan pembelajaran itu apa, Pak? Lembar kerjanya tadi biar siswa nggak kesulitan belajarnya. Jadi gini, jadi menggunakan lembar kerja yang pakai itu pengisian kotak misalnya semacam itu. Jadi lembar nomor 1 nanti misalkan nomor 1 ya, misalkan ini membuat kalimat apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, sehingga nanti suruh mengisi di kotak itu. Mengisi. Jadi pakai model pembelajaran tadi, problem solving tadi sama problem based learning juga bisa ya. Sama kita pakai instrumen penilaian dengan anak-anak bisa belajar sambil bermain. Kalau mengisi kotak tadi. Berarti ada kesesuaian media sama solusi permasalahan nggih, Pak? Medianya kan tadi juga termasuk media konkret. Nah, kemudian kegiatan apersepsinya biar anak-anak tidak kesulitan belajar gitu. Jadi apersepsinya itu istilahnya memancing pelajaran yang sudah disampaikan itu sehingga anak-anak akan teringat kembali yang kemarin sudah disampaikan Bu Guru, nanti akan terpancing. Kalau sudah terpancing, saya ingat kemarin ini, ini, itu kan. Jadi mengingat kembali, jadi anak-anak itu bisa terbiasa semacam itu. Nah, kemudian nanti guru tentunya juga akan melaksanakan pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai guru atas permasalahan yang telah diidentifikasi tadi, Pak? Ini jadi guru harus bisa istilahnya memberikan ini pendekatan pribadi pribadi. Jadi apalagi anak-anak yang menurut notabene tadi kurang. Jadi jangan, dan ini pendekatan juga kepada wali murid. Jadi di sekolah diajari, tapi kalau di rumah dibiarkan saja kan ya percuma. Jadi orang tua diminta untuk membantu anak-anaknya belajar di rumah juga, karena di sekolah itu hanya sekitar 5-6 jam saja. Jadi feedbacknya timbal baliknya di rumah juga. Di rumah harus diberi. Kalau misalnya kita menggunakan pendekatan tadi teknologi, pedagogi sama konten dan knowledge dari yang dilakukan guru, tentunya guru akan belajar lebih banyak mengenai pendekatan itu. Nah, bagaimana sih supaya kita sebagai pendidik itu bisa menerapkan pendekatan itu tadi yang berbasis teknologi, kemudian mengembangkan pedagogiknya, konten sama pengetahuan dan sikapnya tadi supaya anak-anak belajarnya itu tidak kesulitan, kemudian termotivasi, juga hasil belajarnya nanti meningkat. Anak-anak ini diajak langsung ke dunia nyata. Jadi mohon maaf, pembelajaran itu sebaiknya tidak terpaku di kelas, tetapi bisa dibawa keluar kelas. Anak-anak kan lebih senang mereka di sana, di samping bermain karena masih kecil anak-anak ini akan terbawa,
dengan sendirinya nanti materi ini akan tercapai. Karena misalkan kolaborasi ya, misalkan nanti anak-anak suruh mencari bunga. Yeah. Nah, setelah dicari bunga sebanyak-banyaknya misalkan begitu. Yeah. Nah, setelah sampai di kelompok itu, coba siapa yang bisa mencari bunga yang terbanyak, coba dihitung lah. Ini kan di samping kita mengenalkan materi mungkin IPA, ya, tapi matematika juga akan terjangkau, menghitung, ya, Nah, coba apa yang sudah anak-anak cari itu bunga apa saja, misalnya itu suruh nulis, ya kan menulis juga. Ini berarti kan beberapa ini bahasa Indonesia sudah tercapai juga kan, nah gitu loh. Nah, kemudian misalkan ini untuk karakter, jadi anak-anak yang diambil misalkan jangan sampai mengambil ini misalkan bunga di luar halaman sekolah atau pekarangan sekolah misalkan semacam itu, sebab itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau mungkin saja anak-anak kan ben untuk wakil lorong gone tanggane ono sing ngambil lah. Ini kan akan ketahuan teman-temannya. Bu, tadi ngambil dari orang lah. Ini juga karakter. Jadi sekaligus ya anak-anak jadi mengambil barang orang lain itu tidak baik. Itu termasuk apa ya anak-anak? Mencuri, Bu. Wah, mencuri itu baik enggak ada. Ini kan dengan karakter kan. Nah, jadi biarkan, memang anak-anak disuruh lepas mencari misalkan, wah itu tadi bunga atau apa saja. Nah, itu kalau mungkin bunga ya, atau kalau mungkin mencari benda apa saja yang ada, mungkin kerikil, mungkin apa yang ditemukan di situ lah, pokoknya apa saja itu macam-macam. Maka di situ ada kolaborasi, tematik tadi sudah akan tercapai. Bisa matematika, bisa IPA, bisa mungkin bahasa Indonesia dan lain sebagainya, itu sudah tercover semuanya. Artinya penilaian prosesnya nanti berarti di mana, Pak? Maksudnya penilaian prosesnya kita menerapkan apa? Gini, penilaian proses itu kan melihat keaktifan anak itu sendiri. Anak yang aktif, ya, itu berarti akan nilai tersendiri. Maka itu nanti itu nilainya plusnya itu di atas KKM. Nah, gitu loh. Tapi anak-anak yang kok diem saja tidak mau buat sesuatu dan sebagainya, oh ini diam berarti kurang, dia nilai harus di bawah KKM. Maka harus ada pembinaan atau harus ada remedi tadi semacam itu. Baik. Itu tadi yang saya ingin sampaikan, Pak, dan saya ingin dapatkan solusinya dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Tentunya sangat bermanfaat nantinya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Satu lagi pertanyaan penutup, Pak. Anak-anak kelas 2 tadi kan untuk berpikir tingkat tingginya kan masih susah, nggih. Nah, ini bagaimana kita sebagai guru memberikan pembelajaran yang mengintegrasikan critical thinking, kreatif, kemudian reflektif, sama pembelajaran yang inquiry based activities. Jadi penyelesaian masalah setelah ada aktivitas itu gitu. Nah, kita sebagai guru untuk di kelas 2 ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan tadi harus ada penilaian kelompok. Itu penting. Penilaian kelompok. Jadi kelompok mana yang menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dan benar, ya, itu harus diberi namanya reward, ya. Tapi ada yang anak-anak itu berpikirnya mungkin sedang-sedang saja, sedang saja, berarti kan waktunya sebenarnya itu
misalnya 10 menit diberi berhenti 10 menit ya. Ada yang 5 menit sudah selesai. Ini berarti kan dia sudah apa ya? Tingkat berpikirnya sudah tinggi itu termasuk gitu loh. Tapi ada yang mungkin 8 menit. Nah, ada yang 10 menit ini wajar. 10 menit ini berarti normal. Standar ini sudah sama dengan KKM kan semacam itu. Tapi ada yang selesainya mungkin 12 atau 15 menit. Oh, ini berarti kurang dari KKM kan gitu. Jadi harus kita punya standar, harus punya standar. Soal semacam ini bagi anak-anak itu misalkan saya beri waktu 5-10 menit harus selesai. Nah, begitu. Lebih dari itu berarti tingkat berpikirnya ini kurang kan semacam itu. Baik, terima kasih untuk jawaban dan solusi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi, Pak. Dan terima kasih juga atas waktunya. Demikian kegiatan wawancara yang saya sampaikan pada jenengan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.